Kehidupan di zaman apapun dan dimanapun senantiasa diwarnai usaha manusia untuk menjadikan hidupnya lebih baik, bermartabat, dan indah. Pendidikan hadir sebagai seni menumbuhkan serta merawat benih dengan kecerdasan, keterampilan, dan budi pekerti yang kelak mampu menyegarkan dan memperkaya nafas peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Cinde Sanggantami, peserta ujian kompetensi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi IPA Universitas Negeri Malang. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi pemanasan global untuk mata pelajaran IPA kelas 10 SMK. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa untuk kalian semua. Beri tepuk tangan. Anak-anak, kondisi kalian hari ini bagaimana? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, anak-anak hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ubed. Kenapa Ubed tidak masuk? Sakit ya. Kita doakan semoga Ubed segera sehat kembali ya. Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajaran sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat, nikmat kuat, mari kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk tetap kita semangat, mari kita menyanyikan bersama, ya. Nah, yuk. Kalian berdiri semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya anak-anak. Terima kasih ya. Bu Cinde akan mengingat-ingat materi pertemuan pada minggu lalu ya. Nah, masih ingatkah kalian komponen struktur bumi kita terdiri atas apa saja? Ya Mbak? Ada atmosfer, hidrosfer, sama litosfer. Ya, betul. Nah, kemudian anak-anak, salah satu komponen struktur bumi itu tadi yaitu lapisan atmosfer. Ya, nah lapisan atmosfer ini berfungsi untuk apa? Untuk bumi kita? Ya,
menstabilkan suhu udara, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Betul sekali ya. Nah, atmosfer sendiri anak-anak di sini memiliki beberapa lapisan. Ya, yang paling dekat dengan bumi dinamakan dengan apa? Lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer ini fungsinya untuk apa anak-anak? Iya, Mbak. Troposfer itu berfungsi menjaga kestabilan udara di bumi. Ya, menjaga kestabilan udara di bumi. Beri tepuk tangan untuk kalian semua anak-anak ya. Nah, anak-anak ya, pada pembelajaran hari ini, di sini akan menyampaikan materi tentang pemanasan global. Ya, nah, adapun tujuannya, yaitu yang pertama, dengan menyimak tayangan video, peserta didik mengidentifikasi permasalahan terkait pemanasan global dengan kritis. Kemudian, melalui studi literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak dari pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari dengan kritis. Kemudian, melalui diskusi, peserta didik mampu merumuskan solusi untuk mengatasi dampak dari pemanasan global di tingkat lokal secara kreatif dan juga gotong royong. Kemudian yang keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil analisis masalah, penyebab, dampak, dan solusi pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari dengan aktif dan komunikatif. Alur pembelajaran kita pada hari ini ya, di sini nanti kalian akan saya berikan LKPD, ya LKPD-nya berupa ELKPD. Kemudian dalam LKPD tersebut nanti kalian mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dan literasi bersama kelompok kalian, ya. Kemudian hasilnya kalian tuangkan ya dalam bentuk poster digital. Setelah itu kalian presentasikan hasil diskusi kalian melalui poster digital tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, ya, Bu Cinde ingin mengetahui pengetahuan awal kalian, pemahaman awal kalian mengenai pemanasan global. Untuk itu, ya, kalian akan mengerjakan soal pretest, ya. Siapkan HP kalian anak-anak, kalian bisa langsung dengan men-scan barcode, ya, yang terdapat pada layar tersebut. Waktu pengerjaannya 3 menit anak-anak ya. Silakan mengerjakan. Jawab sejujur-jujurnya sesuai dengan pemahaman kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Bagaimana dengan hasilnya? Jelek. Ya nggak apa-apa, karena kalian kan masih belum mempelajarinya ya. Jadi diharapkan nanti setelah kita belajar pada hari ini ya, kalian bisa lebih meningkatkan lagi pemahaman kalian pada materi pemanasan global. Coba perhatikan anak-anak gambar yang saya tampilkan. Ya, gambar ini merupakan gambar yang ada di kota kita ya anaknya. Ini ada gambar pemukiman yang ada di kota Jember dan juga arus lalu lintas setiap harinya yang ada di Jember. Ya, nah tentunya kondisi yang demikian ini mempengaruhi suhu udara yang ada di lingkungan kita. Bagaimana anak-anak kondisi suhu udara saat ini di lingkungan kita? Panas. Semakin panas. Ya, kalian merasakan sekali ya. Nah, kira-kira penyebabnya apa saja sih anak-anak? Udara kita kok semakin panas itu kenapa? Iya, banyaknya polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Kemudian apalagi anak-anak? Kurangnya lahan kosong, ya. Nah, sehingga dengan tidak adanya lahan kosong yang digunakan untuk tempat penghijauan ya di sini mengakibatkan suhu udara di luar sekitar kita menjadi
panas ya. Anak-anak, Bu Cinde menampilkan ya informasi dari video. Nah, kalian simak, kemudian kalian identifikasi masalah apa saja yang terdapat dalam video tersebut ya. Yuk silakan kalian amati. Suhu bumi diperkirakan melampaui ambang batas kritis 1,5 derajat Celcius dalam 5 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO melalui rilis terbaru pada Rabu 17 Mei 2023. Meningkatnya suhu bumi melebihi 1,5 derajat Celcius ini dipicu tingginya emisi gas rumah kaca. Terdapat 66% kemungkinan rata-rata suhu global dalam 1 tahun antara 2023 hingga 2027 akan meningkat lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ada pula 98% kemungkinan bahwa 1 tahun dari 5 tahun ke depan akan menjadi tahun terpanas. Sekretaris Jenderal WMO Peter Telles menyampaikan, laporan dari lembaganya ini berarti bumi akan mengalami kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius secara permanen. Tales turut mengimbau bahwa fenomena El Nino dalam beberapa bulan mendatang akan memperparah tingginya suhu bumi. Global Annual to Decadal Climate Update yang dihasilkan Meteorological Office Inggris menyebut 32% kemungkinan rata-rata 5 tahun akan melebihi ambang batas 1,5 derajat Celcius. Tak hanya peningkatan suhu global, gas rumah kaca yang dihasilkan manusia membuat laut semakin panas dan asam. Melonjaknya gas rumah kaca yang semakin merangkap panas memperparah pencairan es kutub, pencairan gasa, kenaikan permukaan laut, dan cuaca yang lebih ekstrim. Menurut Paris Agreement atau Kesepakatan Paris, sejumlah negara sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca global. Hal ini untuk meminimalisir suhu global pada abad ini maksimal hingga 2 derajat Celcius. Untuk menghindari dampak yang merugikan dan kerusakan, semua negara diharapkan membatasi peningkatan suhu yang tak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Anak-anak, itu tadi ya tayangan yang kalian simak. Nah, coba kalian temukan masalah apa sajakah yang terdapat pada video tersebut. Siapa yang bisa? Ya, Mbak? Iya, yang pertama yaitu meningkatnya suhu bumi. Ya. Ada lagi? Mencairnya es kutub. Dari sini ya menggambarkan bahwa suhu bumi kita itu menjadi panas, ya meningkat. Ada ancaman 5 tahun ke depan itu bahwa suhu bumi kita naik sebesar 1,5 derajat Celcius. Nah, sehingga fenomena inilah anak-anak yang dikatakan sebagai fenomena apa? Pemanasan global. Iya, pemanasan global. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi pemanasan global itu adalah peningkatan suhu bumi, ya, baik itu di udara maupun di dataran dan di lautan, ya, sehingga bumi kita secara utuh di sini mengalami peningkatan suhu seperti itu. Anak, setelah kita tadi menemukan beberapa permasalahan ya yang terdapat pada tayang video ya tentang pemanasan global, sekarang kalian saatnya untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, sebelumnya saya akan membagikan ya atribut yang harus kalian kenakan nanti saat melakukan diskusi ya, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 perwakilan maju ke depan.
Kelompok 2. Ini Mbak. Yang ketinggalan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Baik ya, sebelum digunakan, kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Bangkunya dijadikan satu ya anak-anak ya. Baik ya anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok masing-masing, duduk sesuai kelompok masing-masing. Sekarang kalian bisa langsung mengakses ELKPD-nya dengan scan barcode yang tertera pada layar tersebut. Ya, yuk silakan scan barcode pada layar tersebut. Sudah anak-anak? Sudah ya? Nah, nanti kalian langsung mengisi identitas kelompok kalian pada lembar tersebut ya. Kemudian kalian memulai ya sesuai dengan petunjuknya. Yang pertama kalian melakukan apa anak-anak? Menyimak tayangan video. Iya, kalian mengidentifikasi masalah melalui tayangan video. Kemudian yang kedua kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian. Ya, sambil kalian berliterasi pada sumber bacaan yang tersedia pada LKPD tersebut. Atau kalian bisa ya menemukan informasi melalui buku paket yang kalian miliki. Jika dirasa kurang, ya kalian bisa menemukan informasi dari sumber yang lain. Silakan kalian cari sendiri nanti, ya. Nah, berikutnya anak-anak, setelah berdiskusi, hasil diskusi kalian nanti kalian sajikan dalam bentuk apa? Poster digital ya, yang meliputi hasil analisis masalah tadi, kemudian dampak penyebab serta solusinya. Kemudian kalian presentasikan ke depan nanti ya. Nah, saat kalian presentasi, masing-masing kelompok wajib menampilkan yel-yel. Sederhana, yel-yel tentang apa? Tentang kampanye pemanasan global. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Silahkan anak-anak sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. dampak dari pemanasan global sama solusinya. Bagaimana sih? Solusi dari pemanasan global itu yang ada yang maksudnya kayak gimana ya? Maunya
yang ini gitu ya. Maksudnya maunya tuh mengurangi apa polusi udara. Tapi ada juga anak yang berpendapat bahwa kita tuh harus Nggak apa-apa, intinya solusi yang kalian bentuknya bisa kalian lakukan. Kalau itu kecil aktivitasnya, tapi bisa bermanfaat untuk kita, tuliskan saja solusinya. Ya. Masih hari ini. Nah, anak-anak, jika sudah selesai kalian untuk diskusinya, ya, sudah menemukan hasilnya, kalian bisa langsung untuk membuat poster digitalnya, ya, melalui aplikasi apa saja boleh, aplikasi desain apa saja. Jadi saya mau bertanya, posternya itu untuk isinya ada apa aja? Mungkin dari kenaikan suhu atau penyebab dan solusinya begitu? Ya, jadi kamu sampaikan di poster itu tentang fenomena kenaikan suhu kita, ya. Kemudian setelah itu dampaknya apa? Ya, dari dampak itu coba kamu sebelum dampak pastinya penyebabnya dulu ya. Penyebabnya dulu apa? Kemudian dampaknya seperti apa? Nah, kemudian solusi yang bisa kamu lakukan itu apa? Solusi mudah yang bisa kamu lakukan. Solusi tentang yang penyebab dari kenaikan suhu tersebut. Iya. Anak-anak sudah selesai semua untuk pembuatan posternya. Kalau sudah, kalian bisa kirim ya pada grup kelas kita. Silakan kirim, kemudian nanti kita akan melakukan presentasi bersama. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Yuk, kelompok yang lain silakan. Anak-anak, sebelum kita melakukan presentasi ya, kita supaya badan kita segar kembali, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nanti Bu Cinde pandu dengan permainan door-door. Nah, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Kami akan menampilkan sebuah tentang Kelompok 1, gimana kabarnya? kamu nanya. Yang bener dong, gimana kabarnya? Sehat, kuat, mantap. I know we can, we wanna be, Bucin is the best, everyone wanna be, kami datang di sini dengan semangat tinggi setiap saat, setiap waktu, kami yang paling oke. Biar kelompok satu, biar kelompok satu, tuh, Ya, mari kemari, lihat kelompok kami yang siap presentasi. Siapkan diri dan dengarkan kami. Kami presentasi tema globalisasi. Global warming. Global warming adalah suatu peristiwa di mana terjadinya peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi atau yang disebut dengan suhu global.
Peningkatan suhu di bumi tentu akan membawa dampak yang cukup besar dan menyebabkan pada perubahan tatanan ekologi suatu kehidupan. Suhu merupakan salah satu unsur abiotik dalam suatu ekosistem. Solusi mencegah terjadinya pemanasan global ada dua, yaitu salah satunya dengan cara penghijauan di sekitar lingkungan, karena kami tinggal di perkotaan. Jadi salah satu solusinya dengan cara membuat atau merancang vertical garden, karena tidak memerlukan lahan yang luas, tetapi contohnya memerlukan beberapa bahan alat seperti kawat untuk menjadi sambahan. Dua, kita bisa mensuarakan pendapat kita kepada pemerintah. Mungkin ada yang menanggapi dari kelompok 1. Ya, siapa yang ingin menanggapi anak-anak? Ya, Mbak, silakan. Bagaimana cara kita untuk menghambat terjadinya pemanasan global? Saya akan menjawab soal yang tadi. Yang pertama, gunakan transportasi umum atau sepeda. Yang kedua, menggunakan hemat air. Yang ketiga, mematikan perangkat elektronik saat tidak dipakai. Dan yang terakhir, menggunakan tiga metode, yaitu reuse, dan recycle. Reuse dan recycle itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak tadi Bu Cinde juga sudah membagikan amplop. Kalian buka isinya apa itu? Bintang. Nah, jadi bintang itu, ikon bintang itu fungsinya untuk kalian memberikan nilai kepada teman kalian yang sudah melakukan presentasi. Kemudian kamu taruh pada ini ya, apa namanya? Pada gelas di sini ya. Untuk kelompok 1 saya taruh di sini. Yuk silakan perwakilan untuk memberikan tanda bintang. Berikutnya untuk kelompok 2 ya, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, anak-anak. Kami kelompok 2, kami sayang bumi dan lingkungan, mencegah pemanasan global, itulah bentuk cinta kami. Ada cara yang kita lakukan untuk menjaga bumi dan lingkungan, mengurangi CFC dan menghemat energi, mengurangi sampah dan reboisasi. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak ya. Luar biasa ya, semuanya sudah menyajikan solusi-solusi terbaik untuk menghindari adanya pemanasan global. Walaupun sudah terjadi di bumi kita, paling tidak ya ancaman kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius selama 5 tahun ke depan ini bisa terkurangi. Ya, tadi ada yang menyajikan dengan cara membuat vertical garden, kemudian menggunakan energi alternatif, kemudian juga ada yang mengurangi penggunaan sepeda motor dengan cara misalkan bersepeda atau berjalan kaki jika jarak yang ditempuh dekat. Ya, kemudian juga mengurangi bahan-bahan penggunaan yang mengandung CFC seperti itu. Nah, anak-anak ya, penyebab utama dari pemanasan global itu ya adalah emisi gas rumah kaca. Adanya pembuangan gas-gas yang mengandung gas rumah kaca. Nah, Bu Cinde akan memperagakan miniatur lingkungan kita. Ya, kebetulan di kota kita ini sudah minim sekali adanya penghijauan.
ya. Di sini misalkan banyak sekali kendaraan bermotor ya, kemudian juga bangunan-bangunan gedung bertingkat yang menggunakan struktur kaca ya. Nah, coba ada salah satu anak ya yang melihat terlebih dahulu untuk suhunya. Yuk silakan maju ke depan, Mbak. Ayo Mbak, silakan Mbak. Berapa suhu yang tercatat ini mula-mula? 2,5. 27 ya? 27 derajat Celcius. Nah, silakan duduk kembali. Jadi ini ya saya nyalakan lampunya seolah lampu ini menggambarkan mataharinya, berperan sebagai matahari. Nah, ketika suatu lingkungan ya tanpa adanya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, kemudian di sini banyak sekali kendaraan bermotor ya, di mana emisi dari kendaraan bermotor itu berupa apa, anak-anak? Berupa apa? Iya, betul, CO2 atau karbon dioksida. Nah, kemudian diiringi juga dengan adanya industri di perkotaan. Ya, tentunya industri itu kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil ya. Nah, emisinya pun juga lebih banyak mengandung CO2. Karbon dioksida ini adalah penyumbang terbesar dari pemanasan global. Nah, kita amati tadi yang semula suhunya 27 derajat Celcius ya. Nah, ketika kondisi demikian, matahari terus bersinar, kemudian tanpa adanya pepohonan atau minim adanya tumbuh-tumbuhan ya atau pepohonan. Yuk, coba silahkan satu anak yang maju untuk melihat lagi. Menjadi berapa? Terdapat 30 derajat Celcius. Iya, 30 derajat Celcius ya. Nah, melalui peragaan ini ya jelas tergambarkan ya seperti kondisi bumi kita, di mana banyak sekali emisi gas rumah kaca sehingga menyebabkan suhu udara di sekitar kita mengalami kenaikan. Pembelajaran hari ini, kesimpulan apakah yang bisa kita dapatkan? Ayo silakan. Ya Mbak. Kesimpulannya yakni pemanasan global atau global warming merupakan peristiwa peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Dampaknya seperti kekeringan, naiknya permukaan air laut, polusi udara, iklim menjadi tidak stabil. Solusinya seperti reboisasi, penghematan energi listrik, mengurangi penggunaan gas CFC, dan penggunaan sumber energi alternatif. Ya, luar biasa, beri tepuk tangan ya untuk teman. Apalagi yang kalian dapatkan saat pembelajaran hari ini? Iya, Kalisa. Dengan metode pembelajaran Bu Cinda yang menggunakan miniatur, saya itu jadi lebih paham tentang bagaimana itu pemanasan global itu terjadi. Nah, dengan itu Bu Cinda juga menjelaskan bagaimana cara mengatasinya pemanasan global yang terjadi pada bumi kita saat ini. Oke, beri tepuk tangan ya anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak, kalian luar biasa sekali pendapat-pendapat yang kalian sampaikan ya. Untuk itu ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tentunya kalian mengikuti post test lagi ya, dengan pertanyaan yang sama seperti saat pretest tadi itu. Ya, oke, silakan anak-anak. Sudah selesai? Bagaimana hasilnya? Dibandingkan dengan yang awal tadi, adakah peningkatan? Ada. Artinya anak-anak kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini. Sekarang kita menghitung perolehan dari hasil penilaian kalian tuh, yel-yel teman-teman kalian ya. Silakan perwakilan maju ke depan. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 mendapatkan
dan kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kami. Tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, dengan kita mempelajari pemanasan global hari ini, kita tahu bahwa bahaya pemanasan global itu sangat besar sekali untuk kehidupan. Ya, untuk itu mulailah dari diri kita. Lakukan sekecil apapun usaha untuk menyelamatkan bumi kita. Dan untuk pembelajaran berikutnya ya, kalian pelajari di rumah tentang efek rumah kaca. Ya, minggu depan kita akan melakukan percobaan efek rumah kaca sehingga kalian lebih memahaminya. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK 4 Luar biasa. belajar IPAS